warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dalam hal ini menyelesaikan tugas alternatif penyelesaian sengketa terkait dengan permohonan arbitrase nasional. Saya Tanhana dan Mamang Purwawati sebagai hakim tunggal. Saya Minanda Faria sebagai pihak termohon. Saya Dina Komentari sebagai panitera dan sekaligus organisasi. Saya Ahmad Adriansa sebagai saksi ahli. Saya Ahmad Redmi Ramadan sebagai pemohon. Saya kesini mau mengajukan gugatan panprestasi antara PT saya dengan PT LG Elektronik Indonesia. Ya, silakan. Ya, untuk berkas ini sudah lengkap. Kami memiliki opsi informasinya untuk penunjukan kita ini dipilih dari Indonesia sendiri atau dari kapan? Kalau itu saya mau dengan dulu dengan pihak terkait. Kami memiliki informasi yang Saya kasih misalnya. Setelah kami rundingan dengan pihak terkait, kita setuju untuk menunjukkan arbiter dari pihak ANIF. Ini berkas-berkas arbiter yang telah kami rundingkan. saya bisa. Selanjutnya untuk penggunaan dari kami itu menggunakan Purwawati SHM HCMC sebagai perencanaan dan selanjutnya terkait biaya pendaftaran ini totalnya itu ada 292 juta ini termasuk biaya pendaftaran, biaya sengketa, biaya arbiter, termasuk administrasi dan pemeriksaan. Sekiranya nanti informasinya Pak saya kembali ke masing-masing pembayarannya ingin bayar langsung sekarang atau gimana? Biar sekarang ini adanya cash apa ya? Sebenarnya Mas. Berarti ini menunggu info selanjutnya. Siap. Pada hari ini, tanggal 5 Januari 2025, sidang sengketa perdagangan antara PT LG Elektronik Indonesia sebagai supplier melawan PT Sinar Jaya Abadi sebagai distributor perihal prestasi oleh PT LG Elektronik yang mengakibatkan kerugian terhadap PT Sinar Jaya Abadi dalam hal keterlambatan pemasukan produk serta ketidaksesuaian produk sesuai dengan standar yang telah disepakati akan dibuka oleh arbiter Ibu Kapitan Mamang Purwawati SHM HCMC dengan agenda keterangan pemohon dan termohon. Baik, terkait dengan kasus perdata prestasi, saya memanggil para pihak yaitu pihak pemohon dan termohon untuk memasuki ruang sidang. Baik, saya akan membuka sidang hari ini terkait dengan kasus ban prestasi terkait dengan keterangan pemohon dan termohon pada sidang pertama kali ini. Saya sendiri arbiter Tanhana dan Mamang Purwawati SHM CMC. Saya
pertama mengeluhkan tentang keterlambatan pasokan barang ke PT saya yang dilakukan oleh PT LG Elektronik Indonesia. Dari keterlambatan tersebut merugikan sekali di PT saya karena berdampak dengan finansial PT saya dan merugikan kehilangan konsumen gitu, dan barangnya itu sering kayak tidak memenuhi standar yang telah disepakati. Baik, kalau saya boleh tahu awal mula PT Sinar Jaya Abadi ini melakukan kerjasama dengan PT LG Elektronik Indonesia ini mulai kapan ya? Mulai kontrak itu tahun 2018. Ya, 2012. Lalu apakah dari pihak termohon PT LG Elektronik ini kapan telah melakukan prestasi yang seperti Anda tuduhkan pada pihak termohon? Kalau mulai prestasi itu tahun 2023. Berarti apakah di tahun 2003 awal mula pihak termohon ini telah melakukan prestasi? Apakah dari pihak PT Sinar Jaya Abadi ini sudah memperingatkan atau seperti telah melakukan mediasi terlebih dahulu sebelum masuk ke acara arbitrase ini? Sebelum lanjut di sidang ini sudah saya ajak mediasi. Lalu hasil mediasinya Tidak ada hasilnya. gagal, Gagal. tidak tercapai. Ya. Baik, setelah itu apakah dari pihak pemohon telah melakukan somasi terlebih dahulu atau mengirim surat peringatan seperti itu? Sudah saya peringatkan, tapi tetap dilakukan prestasi. Dia gagal dalam memenuhi kewajibannya. Oke, berarti kapan itu Anda melakukan somasinya itu? Di tahun Saya- apa? Di tahun apa? Saya melakukan itu sebelum sidang ini, 49 hari sebelum sidang ini. 49 hari, tapi tidak ada tanggapan. Tidak ada tanggapan. Dari pihak Dari pihak termohon. termohon. Oh, baik, mungkin cukup dari keterangan termohon. Saya beralih ke pihak termohon. Apakah yang disampaikan oleh pihak pemohon tadi benar? Saya minta penjelasan dari pihak termohon. Jadi saya selaku pihak termohon ingin menanggapi bahwa terjadinya suatu pengiriman pada tanggal tersebut yaitu 18 Desember 2023 itu karena gangguan logistik global dan peningkatan yang terjadi di pasar domestik. Lalu menanggapi soal pengiriman barang, di mana kami dari pihak termohon sudah meyakinkan bahwa barang yang kami kirim sudah sesuai dengan standar yang ada. Baik, pertanyaan saya selanjutnya adalah tadi kan dari pihak termohon mengatakan bahwasanya barang yang dikirim sudah sesuai standar. Apakah dari pihak pemohon itu sudah memesan? Kan tadi terjadi kecacatan ya. Apakah pihak pemohon itu sudah memesan misalkan kayak itu loh, kayak asuransi misalkan terjadi kecacatan, kan biasanya kalau pengiriman kan ada kayak bubble wrap gitu kayak gitu. Pakai nggak? Atau dari pihak pemohon sendiri memang tidak menggunakan atau tidak memesan dengan menggunakan pelindung seperti itu? Baik, kami dari pihak termohon sebenarnya sudah menyediakan seperti itu, tapi dari pihak pemohon sendiri tidak memesan dengan Standar seperti itu? iya. Jadi kami bukan sesuai apa yang dipesan oleh pihak pemohon. Tapi kan pihak pemohon tadi sudah bilang katanya di tahun 2003 pihak termohon tidak mengirimkan, itu tidak ada garansinya ya. Terus terkait dengan keterlambatan pengiriman juga ya.
keterangan saksi. Dari pihak pemohon ada saksi? Dari pihak termohon apakah ada saksi? Tidak. Tidak ada. Berarti hanya satu saksi dari pihak pemohon. Ya, satu pihak saja. Iya, satu pihak. Baik. Agenda sidang selanjutnya yaitu terkait dengan keterangan saksi yang diselenggarakan di 8 Januari 2020. Sidang kali ini saya tutup. Wassalamualaikum. Terima kasih, Mbak. Pada hari ini, tanggal 8 Januari 2025, sidang sengketa perdagangan antara Ahmad Rohimin dari pihak PT Sinar Jaya Abadi melawan Milena Miranda dari pihak PT LG Elektronik dengan agenda keterangan saksi. Baik, di sidang kedua kali ini adalah terkait dengan keterangan saksi. Saya memanggil pihak pemohon untuk memasuki ruang sidang. Baik, saya bertanya kepada pihak pemohon, di sidang pertama kemarin katanya mengajukan saksi. Dalam sidang kedua kali ini, apakah saksinya hadir di hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan bisa memberikan keterangan yang sebenarnya? Baik, kalau begitu saya memanggil saksi dari pihak PT Sinar Jaya Abadi untuk memasuki ruang sidang. Baik, Bapak saksi, hari ini mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu di muka persidangan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Andriansa, SHMH, selaku saksi ahli dari pihak pemohon. Baik, Bapak Arma Bima bisa menjelaskan terkait dengan keterangan-keterangan kesaksian yang bisa disampaikan di muka sidang kali ini. Saya harap Bapak Arma Bima bisa menyampaikan keterangan saksi dengan yang sebenarnya. Jadi berdasarkan sengketa kontrak antara PT Sinar Jaya Abadi dan PT LG Elektronik Indonesia yang menyangkut permasalahan kontrak produk keterlambatan pengiriman dan kerugian finansial yang dialami oleh PT Sinar Jaya Abadi. Dalam kasus ini, saya sebagai saksi ahli akan menganalisis berdasarkan kontrak yang ada hukum yang berlaku serta praktik industri yang relevan. Ada dua isu utama yang diangkat dalam kasus ini. Yang pertama, keterlambatan pengiriman PT Sinar Jaya Abadi mengklaim bahwa keterlambatan pengiriman produk oleh PT LG Elektronik Indonesia menyebabkan kerugian finansial, termasuk kehilangan pangsa pasar dan pelanggan. PT LG Elektronik Indonesia mengklaim bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh gangguan logistik global dan permintaan yang meningkat di pasar domestik. Yang kedua, kualitas produk tidak sesuai. PT Sinar Jaya Abadi menuduh bahwa produk yang telah diterima tidak sesuai standar yang telah disepakati. Meskipun produk tersebut telah diuji oleh lembaga sertifikasi internasional, PT LG Elektronik Indonesia tidak meliputi prosedur distribusi yang benar dan kualitas produk juga dipengaruhi oleh kelalaian dalam distribusi. Yang selanjutnya, keterlambatan pengiriman berdasarkan prinsip hukum kontrak maupun prinsip-prinsip kontrak internasional, baik dalam kitab undang-undang hukum perdata, keterlambatan pengiriman barang dianggap sebagai pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual. Dalam hal ini, apabila kontrak antara PT Sinar Jaya Abadi dan PT LG Elektronik Indonesia tidak secara eksplisit mencantumkan klausul force majeure yang membenarkan keterlambatan karena gangguan logistik global atau permintaan domestik, maka keterlambatan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran yang menyebabkan kerugian bagi Sinar Jaya Abadi. Menurut ketentuan dari pasal 1238 KUH Perdata, jika salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya tanpa alasan yang sah, maka pihak yang dirugikan dapat meminta ganti rugi.
Dalam hal ini, PT Sinar Jaya Abadi meminta kompensasi atas kerugian yang timbul akibat keterlambatan tidak dapat dibenarkan oleh alasan gangguan logistik global, kecuali hal tersebut telah diatur dalam kontrak sebagaimana force majeure yang selanjutnya. Kualitas produk berdasarkan prinsip kualitas dalam hukum kontrak, barang yang dikirim harus sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati kedua belah pihak. Jika dalam kontrak terdapat ketentuan mengenai standar kualitas produk, PT LG Elektronik Indonesia harus memenuhi standar tersebut. Apabila kualitas produk yang diterima PT Sinar Jaya Abadi tidak sesuai dengan standar yang dijanjikan, PT LG Elektronik Indonesia berhak menuntut perbaikan atau ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan terkait kualitas produk. PT LG Elektronik Indonesia menyatakan bahwa produk untuk memenuhi standar internasional dan bahwa PT Sinar Jaya Abadi tidak mengikuti prosedur distribusi yang benar. Namun, apabila produk tidak memenuhi standar yang disepakati dan telah melanggar hak, PT Jaya Abadi berhak meminta ganti rugi. Namun, sebaliknya jika PT Jaya Abadi tidak secara benar menerima barang tidak sesuai dari PT LG Elektronik Indonesia, maka PT LG Elektronik Indonesia dapat menuntut balik ke PT Sinar Jaya Abadi. Baik, saya sudah mendengarkan dengan seksama terkait dengan keterangan saksi yang sudah saksi ahli dari pihak pemohon tadi sudah saya pertimbangkan, sudah saya dengar, dan beberapa ada yang sudah saya catat, bahkan saya tadi sudah melihat pasal yang disebutkan oleh pihak saksi dari pemohon PT Sinar Jaya Abadi, sehingga dalam hal ini keterangan saksi memberikan saya sedikit pencerahan, sedikit arahan kepada saya, sehingga dalam sidang kali ini saya hanya mendengarkan keterangan saksi, putusan akan saya bacakan di 3 hari yang akan datang. Sehingga dari keterangan saksi tadi saya harus mempelajari lebih lanjut apakah yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut adalah masuk akal atau tidak. Jadi 3 hari yang akan datang itu hari apa? Tanggal 11. Baik, sidang terkait dengan putusan akan diselenggarakan di 11 Januari 2025. Jadi harap pihak pemohon dan pihak pemohon nanti datang di sidang karena membacakan putusan. Nanti dari pihak termohon sendiri saya akan menghubungi agar bisa datang di 11 ya tadi ya, 11 Januari 2023. Baik, untuk sidang dari keterangan saksi sendiri saya akan tutup. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, tanggal 11 Januari 2025, sengketa perdagangan antara Ahmad Rohimin dari pihak PT Sinar Jaya Abadi melawan Miliana Miranda dari pihak PT LG Elektronik dengan agenda pembacaan putusan akan dimulai dari persilakan. Baik, agenda sidang ini adalah agenda sidang yang ketiga dan juga yang terakhir, karena di agenda sidang kali ini adalah pembacaan putusan, sehingga dalam hal ini kedua belah pihak dari pihak pemohon dan pihak termohon wajib hadir dalam sidang putusan kali ini. Baik, saya akan memanggil pihak pemohon dan pihak termohon untuk memasuki ruang sidang. Baik, para pihak, hari ini adalah pembacaan putusan persidangan arbitrase, sehingga saya harap kepada para pihak dalam sidang kali ini apa yang saya putuskan adalah sifatnya final dan mengikat. Kedua belah pihak harus melaksanakan atau mengikuti sesuai dengan apa yang saya putuskan hari ini. Baik, saya sendiri adalah Hakim Arbitrase Nasional Indonesia dan Hana Dharma Manglowati SHMC akan membacakan putusan dalam perkara nomor 956 B/PDT /SUS strip arbitrase /2024 PN Jakarta Barat. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, arbiter tunggal Badan Arbitrase Nasional Indonesia
Cut. Ahmad Rohimin Ayo. PT Sinar Jaya Abadi suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diwakili oleh Ahmad Rohimin selaku Direktur Utama yang berkedudukan di Kompleks Taman Ratu Indah Blok A1/23 Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai pemohon. Melawan PT LG Electronics Indonesia suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia berkedudukan di Jalan MH Tamrin nomor 53 RT 8 RW 5 Gondang Mugia Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, kode pos 10350, selanjutnya disebut sebagai termohon. Terkait dengan uraian sengketa, PT Sinar Jaya Abadi menjalin kontrak dengan PT LG Electronics Indonesia yang mendistribusikan produk-produk elektronik terbaru di pasar Indonesia. Dengan kontrak PT LG Electronics Indonesia setuju untuk memberikan pasokan eksklusif barang kepada PT Sinar Jaya Abadi selama 5 tahun. Arbiter pada Badan Arbitrase Nasional atau BANI telah membaca permohonan arbitrase dari pemohon nomor 956B/PDT /ALBT/E/2025/PN Jakarta Barat telah membaca dan mempelajari sebuah laporan beserta barang bukti dari kedua belah pihak pada tanggal 10 Januari 2025, telah membaca klausula arbitrase prestasi keterlambatan pengiriman barang elektronik dan kualitas produk yang tidak sesuai yang menjadi dasar kewenangan Badan Arbitrase Nasional memeriksa dan memutus perkara AKUO. Telah membaca surat-surat dalam perkara AKUO, telah mendengar kedua belah pihak terkait dengan pendirian para pihak, pokok-pokok perkara permohonan pada bulan akhir tahun pertama kontrak PT Sinar Jaya Abadi mengeluhkan bahwasanya pasokan produk dari PT LG Electronics Indonesia sering terlambat yang menyebabkan mereka tidak dapat memenuhi permintaan pasar di Indonesia. PT Sinar Jaya Abadi mengklaim bahwa keterlambatan pengiriman ini merugikan mereka secara finansial karena kehilangan pangsa pasar dan pelanggannya. Selain itu, PT Sinar Jaya Abadi juga menuduh bahwasanya kualitas produk yang dikirimkan tidak sesuai dengan standar yang disepakati. Meskipun produk tersebut telah diuji oleh kelembagaan sertifikasi nasional, dalam pokok perkara termohon sebagai tanggapan, PT LG Electronics Indonesia mengklaim bahwa keterlambatan pengiriman disebabkan oleh gangguan logistik global dan peningkatan permintaan di pasar domestik mereka. Mereka juga menyangkal bahwa kualitas produk yang dikirimkan tidak sesuai standar, seperti yang pertama, produk elektronik yang dijual tanpa adanya informasi garansi, peralatan elektronik yang dikirim tanpa perlindungan atau pengemasan. Yang ketiga adalah televisi atau radio dengan komponen internal yang tidak sesuai dengan spesifikasi standar industri, seperti menggunakan kapasitor atau transistor yang tidak memenuhi standar keselamatan, dan menyatakan bahwa PT Sinar Jaya Abadi tidak mengikuti prosedur distribusi yang benar sehingga kualitas barang dianggap buruk. Sebagai seorang arbiter tunggal, saya Tanjana dan Mamang Melawati SKM CMC beralamat di Jalan Diponegoro nomor 30 Kecamatan Gayungan Kota Surabaya berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara nomor 956B/PDT/ARPT/2025/2/PN Jakarta Barat antara pihak pemohon dan pihak termohon. Pertimbangan hukum dalam pokok perkara yakni menimbang bahwasanya pemohon adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang menjalankan usaha di bidang jasa. Menimbang bahwa pada tanggal 17 Januari 2018 antara pemohon dan termohon telah dibuat dan ditandatangani secara sah suatu perjanjian kerjasama anti muat yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian. Menimbang bahwa perjanjian yang dibuat antara PT Sinar Jaya Abadi dan PT LG Electronics Indonesia dinyatakan sah dan terikat secara hukum. Hal ini didasarkan pada kesepakatan para pihak dan objek yang
dan meyakinkan telah melakukan berprestasi terhadap suatu perjanjian yang telah disepakati bersama dengan PT Sinar Jaya Abadi. Berprestasi tersebut berupa keterlambatan pengiriman elektronik untuk didistribusikan oleh pihak PT Sinar Jaya Abadi dan telah menyebabkan kerugian pada PT Sinar Jaya Abadi. Pendapat arbiter setelah memeriksa secara seksama seluruh bukti dan keterangan yang diajukan para pihak serta menelaah dan mempertimbangkan hukum berpendapat sebagai berikut. Pertama, perjanjian kerjasama antara PT Sinar Jaya Abadi dan PT LG Elektronik Indonesia merupakan perjanjian yang sah karena adanya kesepakatan kedua belah pihak. Yang kedua adalah berdasarkan pertimbangan di atas, arbiter memutus untuk mengabulkan seluruh tuntutan yang dituntut dan diajukan oleh PT Sinar Jaya Abadi dan mengajukan hukuman ganti rugi kepada pihak PT LG Elektronik Indonesia. Yang ketiga adalah arbiter menolak seluruh keberatan dan permohonan yang diajukan oleh PT LG Elektronik Indonesia, menimbang bahwasanya berdasarkan pasal 36 peraturan dan prosedur arbitrase bagi tahun 2022 mengatur sebagai berikut. Majelis arbitrase atau arbiter tunggal berwenang menentukan pihak mana yang harus bertanggung jawab untuk membayar atau melakukan pengembalian pembayaran kepada pihak lain untuk seluruh atau sebagian biaya-biaya itu. Pembagian mana harus dijatuhkan dalam putusan. Menimbang bahwa pemohon telah membayar seluruh biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter yang menjadi kewajibannya dan menalangi termohon dengan total sebesar 295 juta rupiah. Menimbang bahwa pemohon arbitrase pemohon dikabulkan semuanya atau seluruhnya, maka biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter dibebankan kepada termohon. Dengan demikian, termohon harus membayar dan mengembalikan biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter sebesar 500 juta kepada pihak termohon. Menimbang bahwa untuk melaksanakan putusan ini, arbiter tunggal berpendapat bahwa adalah wajar diberikan waktu selama 45 hari kalender terhitung sejak putusan ini dibacakan untuk dilaksanakan oleh termohon. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 59 ayat 1 junto pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alat penyelesaian sengketa dalam waktu 30 hari sejak putusan diucapkan, putusan tersebut harus dilaksanakan ke pengadilan negeri domisili termohon. Mengingat bahwa termohon berdomisili di wilayah Kota Pontianak, maka putusan perkara APO akan didaftarkan ke pengadilan negeri Pontianak. Mengingat dan memperhatikan peraturan dan prosedur Badan Arbitrase Nasional Bali dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa serta segenap peraturan undang-undang lainnya yang berhubungan dengan perkara ini. Dengan ini arbiter tunggal memutus dalam pokok perkara. Pertama, menerima dan mengabulkan permohonan termohon untuk sepenuhnya atau seluruhnya, menghukum termohon untuk membayar ganti rugi sebesar 500 miliar. 500 juta. 500 juta. Ayo. Memutuskan dalam pokok perkara, pertama menerima dan mengabulkan permohonan termohon untuk seluruhnya atau seluruhnya, menghukum termohon untuk membayar ganti rugi sebesar 500 miliar kepada PT Sinar Jaya Abadi. Yang ketiga adalah PT Sinar Jaya Abadi berhak mendapatkan kompensasi biaya tambahan sebesar 500 juta rupiah, menolak jawaban termohon untuk seluruhnya, menghukum dan memerintahkan termohon untuk membayar atau mengembalikan biaya administrasi, biaya
putusan yang saya putuskan ini ke Pengadilan Negeri Pontianak. Sekian putusan saya bacakan. Sidang saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kakak. Selamat pagi. Saya selaku arbiter dari perkara prestasi dari klien saya yang sudah saya tangani kemarin. Saya ingin kedatangan saya ke sini ingin mendaftarkan terkait dengan putusan yang sudah saya putuskan. Saya baca dulu terlebih dahulu ya. Iya, boleh. Terima kasih. Baik, untuk berkasnya sudah saya baca, nanti putusannya kami izin berkekuatan tetap dan bisa diapresiasi kedua belah pihak. Jadi